Filosof itu kan banyak kafirnya, tidak ngakui Gusti Allah, tidak ngakui Tuhan. Mereka semua orang kafir. Maka sebaiknya kita tolak filsafat. Kita harus anti filsafat, kan ada yang gitu. Nah, jawabannya Al-Kindi, karena dia semakin tajam, Al-Kindi juga ngomongnya lebih tajam. Berarti kalau ada orang anti filsafat, berarti mereka anti kebenaran. Karena filsafat itu kan yang dikejar kebenaran. Dan orang yang anti kebenaran, kalau bagi Al-Kindi itu orang kafir. Jadi golongan kafir, kufur itu akar kata aslinya kafaro, itu aslinya menutupi. Jadi ada barang benar tapi dia tidak mau ngakui. Kafir itu bukan orang yang tidak ngerti kebenaran loh ya. Orang kafir itu orang yang ngerti kebenaran tapi dia nutupi, tidak mau ngakui. Jadi orang seperti ini, kalau orang anti filsafat berarti dia anti kebenaran. Dan orang yang anti kebenaran itu berarti dia kafir. Itu lebih pedas lagi dia ngomongnya sekarang. Oke, dilanjutkan oleh Al-Kindi dengan logika bahwa kalau ada orang yang menolak filsafat, kalau kamu cermati, sebenarnya orang tidak mungkin menolak filsafat. Kenapa? Coba lihat. Jika ia menerima filsafat, maka dia akan belajar filsafat. Tapi jika dia menolak filsafat, dia juga harus berfilsafat untuk membuat argumen tentang kebenaran pendapatnya. Ya kan? Kalau kamu anti filsafat, kan kamu terus ditanya orang, dasarmu apa anti filsafat? Kan terus kamu bikin alasan. Ketika kamu bikin argumen, itu berarti kamu sedang berfilsafat. Jadi tidak bisa orang anti filsafat. Oke. Jadi argumen itu juga termasuk filsafat. Jadi nggak bisa orang anti filsafat. Ghazali itu yang mengkritik filsafat habis-habisan. Dia juga filosof besar, banyak buku-buku filsafatnya. Dan dilanjutkan itu nanti kamu baca sendiri, termasuk bahwa mungkin loh memang ada pemikiran para filosof yang bertentangan dengan Al-Quran. Tapi ya tidak apa-apa. Bertentangannya tidak selalu dengan Qur'annya, tapi biasanya dengan pemahamannya orang terhadap Al-Quran. Maka yang bertarung bukan Quran dengan orang, tapi sebenarnya tetap orang dengan orang. Quran bisa ditafsir, bisa ditakwil, pemikiran juga bisa diubah-ubah, dialogkan lagi. Kalau terasa ada pertentangan antara agama dan filsafat. Dan memadukan antara agama dan filsafat inilah proyek besarnya Al-Kindi. Jadi kalau kamu hari ini sudah menerima filsafat dan dengan santainya ngaji filsafat, di kampus-kampus ada mata kuliah filsafat, termasuk kampus-kampus Islam, di pondok-pondok orang ngaji mantek, ngaji usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis yang itu basisnya filsafat, itu sedikit banyak sebenarnya jasanya Al-Kindi. Kamu harus kirim Fatihah tiap hari pada Al-Kindi. Ya kalau di pesantren kan gitu. Oke. Maka tugas kita sebagai seorang muslim, katanya Al-Kindi adalah kita harus menyambut kebenaran. Kita tidak usah malu menyambut dan menerima kebenaran dari manapun asalnya, walaupun dari bangsa atau umat yang jauh berbeda dengan kita. Sesungguhnya tidak ada yang lebih utama bagi penuntut kebenaran daripada kebenaran itu sendiri. Kita cari ilmu, kita kuliah, kita belajar, apapun yang kita lakukan sebenarnya titik akhirnya adalah kebenaran. Tidak ada malu dalam kebenaran, tidak ada gengsi, tidak ada dalih, tidak ada alasan kelompok, tidak ada alasan apapun kalau itu untuk kebenaran. Jadi tidak boleh organisasi atau lembaga mengalahkan kebenaran. Tidak boleh ideologi mengalahkan kebenaran. Kalau ada yang seperti itu berarti kayak klaimnya Al-Kindi tadi, berarti dia kafir, menutupi kebenaran.
Termasuk di dunia politik. Politik itu kan yang paling gitu kan biasanya. Nutup-nutupi, kamu demi kelompok, demi lembaga, demi institusi, terus yang benar kamu tutup-tutupi. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak wajar, tidak pantas kamu merendahkan serta meremehkan orang yang ngomong tentang kebenaran atau orang yang mengajarkan kebenaran. Siapapun dia, di level apapun dia, dari kelompok apapun dia. Kalau ada penuntut ilmu, penuntut kebenaran, jangan sampai kamu rendahkan atau kamu lecehkan. Termasuk yang dari barat, termasuk yang dari kelompok berseberangan dengan kamu, termasuk dari orang yang kamu caci maki tiap hari. Jangan salah, kebenaran dan ilmu itu cahaya dari Allah. Jadi siapa tahu orang yang kamu benci, kamu caci maki itu tiba-tiba dia dapat nur, dapat cahaya dari Allah dan menemukan kebenaran yang lebih tinggi daripada kamu yang tidak cari ilmu, sibukmu cuma mencaci maki orang. Nah, itu pesannya Al-Kindi. Tidak ada seorang pun yang rendah dengan sebab kebenaran, dan setiap orang akan jadi mulia oleh kebenaran. Dan ini sebenarnya tidak cuma kata-katanya Al-Kindi, tapi juga kata-katanya Al-Quran. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ilmu akan menaikkan derajatmu. Makanya tadi tidak bilang di awal, kamu sering galau dengan kuliah, dengan belajar, dengan jurusanmu. Sebenarnya itu semua tidak penting. Itu semua cuma media. Karena tujuanmu selama ini pekerjaan, karena tujuanmu mungkin IP atau nilai, ya kamu nggak tinggi derajatmu. Tujuanmu harus ilmu. Kalau kamu dapat ilmunya, entah dengan skenario Allah yang mana, kamu pasti akan tinggi derajatmu. Entah dengan jalan apa. Jangan takut, wong ini janjinya Allah kok. Kamu kan sering nggak terlalu percaya sama Allah, makanya ilmu itu nomor sekian ketika kamu kuliah. Yang penting bagi kamu kan nilainya. Yang penting bagi kamu kan ijazahnya. Terus besok dapat kerjaan apa dengan ijazah itu. Ketika tujuanmu ke sana, ya berarti bukan ilmu. Kalau bukan ilmu, ya jangan kaget kalau derajatmu tidak naik. Untuk derajatmu naik, ya kamu harus jadi orang yang berilmu. Tidak ada orang pinter yang tidak mulia. Tidak ada orang pinter yang derajatnya rendah. Kalau orang pinter tidak kaya banyak. Orang pinter tidak jabat banyak. Tapi orang pinter yang tidak dimuliakan di lingkungannya hampir tidak ada. Kalau orang licik sih banyak. Bedakan orang pinter sama orang licik. Jadi orang pinter itu ya kalau bahasa agamanya ulama. Ulama itu tidak selalu ahli agama, tapi ya ahli semua yang disebut ilmu. Maka kalau kamu yakin pada Allah, yakinlah bahwa ilmu akan meningkatkan derajatmu. Jangan pilih-pilih ilmu. Dimanapun ada kesempatan menambah ilmu, mengupgrade keilmuan, ambil itu. Jangan habiskan waktumu, saya tidak tahu 24 jam dirimu hari ini itu sebagian besar untuk apa kamu habiskan. Tapi saranku, kasihlah untuk ilmu itu. Ya kalau nggak banyak ya 30% lah sehari. Karena hari ini tak lihat mungkin nggak ada 10% hidupmu yang dedikasinya untuk ilmu. Dedikasinya untuk ilmu itu aktivitasnya kelihatan. Baca, ngaji, belajar, kuliah yang serius, bukan kuliah sekedar nyari absen. Terus, ya kan? Kamu galau luar biasa ketika kuliah harus 75%. Kamu marah-marah luar biasa karena kamu ngitungnya kuantitatifnya. Padahal harusnya kalau dosennya bilang kamu boleh bolos 25% loh kamu. Tidak usah tak ambil pak, saya nggak ngitung kuliah kok, saya ngejar keilmuannya. Nggak ada yang gitu, semuanya mesti ribut. 75% kan mesti gitu. Kamu disuruh kuliah harus pakai sepatu, ya kamu apa hubungannya pak kuliah sama sepatu? Kamu tidak pernah mikir, terserah lah pak, yang penting saya dapat ilmu yang berguna, bermanfaat. Disuruh sepatuan, disuruh jas-jasan, ya saya mau aja asal dapat. Wah ngono loh. Yang saya mentalmu beda. Kamu nuntut terus, jadi agak susah.
kejar terus. Karena memang itu godaanmu di jalan keilmuan ini. Kamu digoda bahkan oleh negara dengan pragmatisme uang lah, dengan yang kayak gitu. Anggap aja itu sampingan, tidak penting. Yang penting sejauh mana kamu menguasai wilayah yang disebut ilmu. Oke, jadi sambutlah kebenaran. Hargai dan muliakan orang-orang yang ada di jalan keilmuan, jalan kebenaran.